warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah salam enak dimakan, pokoknya tinggi di pinggir sumur. Yang jawab salam sedoakan murah rezeki panjang umur. Ibu-ibu giliran ngomongin rezeki aminah ucapan dasar mata duitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail bi muhkami tanzil, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Amma harfusatin wa tamsilin mutadammunin bimakdasatin tahtaju ilal jawab. Faqala al-jawab wa qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Wa qala Syekhul Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, ma min baitin aw mahallin aw masjidin quri'a fihi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikatu ahlaka likal khair. Wallahu a'lam bimuradi. Mari sama-sama kita baca Ummul Quran, yaitu suratul Fatihah. Kita tujukan Fatihah ini untuk guru kita, almarhum Bapak Kiai Haji Hanafi. Kita doain mudah-mudahan beliau Allah terima iman dan Islamnya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah jadikan kuburnya beberapa taman dari taman-taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Summa ila ruwahi ahlil kubur khususan almarhum Bapak Kiai Haji Hanafi. Ghafarallahu lahu zunubahu wa ja'alil jannata maswahu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Dalam kurun waktu relatif singkat, Nabi junjungan kita mampu mengislamkan sepertiga belahan dunia. Dalam kurun waktu relatif singkat, Rasul junjungan kita mampu mengislamkan sepertiga belahan dunia.
13 tahun lamanya beliau berjuang di kota Mekah, mampu menggemparkan kota Mekah dalam kurun waktu 13 tahun beliau berdakwah di kota Mekah. Lalu beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, berjuang di kota Madinah 10 tahun lamanya, mampu menggemparkan kota Madinah. Maka Rasul Nabi junjungan kita dalam kurun waktu relatif singkat mampu mengislamkan sepertiga belahan dunia. Dalam satu riwayat, ketika Kanjeng Nabi sedang berjalan di kota Madinah bersama dengan khadimnya, bujangnya, pembantunya Sayyidina Anas, lalu terdengar di telinga Rasul dan telinga Sayyidina Anas terdengar suara Allahumma ja'alni min ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma ja'alni min ummati Sayyidina Muhammad. Dicari-cari oleh Kanjeng Nabi, dicari-cari oleh Sayyidina Anas, dari mana datang suara tersebut. Lalu terdengar suara tersebut dari dalam satu goa. Masuklah Sayyidina Anas ke dalam satu goa tersebut. Ternyata ada lelaki jangkung, wajahnya bercahaya. Lalu laki-laki tersebut bertanya, "Man anta, siapa engkau?" "Kaulah, aku adalah sahabat Rasulullah." Lalu laki-laki tersebut mengatakan, "Kaulah Ilyas alaihissalam, sampaikan kepada Nabi akhir zaman bahwa aku ingin menjadi umatnya." Riwayat mengatakan Nabi Ilyas dan Nabi Khidir alaihissalam pun ingin menjadi umat Kanjeng Nabi. Maka sebaik-baik umat adalah umat Kanjeng Nabi, dibandingkan dengan umat Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, hingga seterusnya sampai dengan umat Nabi Isa. Walaupun mereka disebut dengan Rasul ulul azmi, Rasul yang diberikan keistimewaan lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim mengajarkan kita dengan kebenaran. Nabi Ibrahim mengajarkan mencari kebenaran lewat mengobservasi alam raya. Silahkan Anda buka Quran surah Al-An'am. Nabi Musa menjadi pendekar hukum yang tak pernah terkalahkan. Silahkan Anda buka surah Al-Kahfi. Sementara Nabi Isa mengajarkan penekanan sisi batin spiritual agama. Jika kita buka kitab Ihya Ulumuddin, banyak perkataan Nabi Isa yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Walaupun mereka disebut sebagai Rasulul Azmi, tapi umat-umat mereka tidak dapat menandingi kehebatan dan kemuliaannya umat baginda Nabi besar Muhammad Al-Mukarram wal Mukhtaram. Wabil khusus yang sangat kami hormati Ketua DKM Masjid At-Taubah, yakni Al-Mukarram Bapak Ustadz Jeni. Kita doain Pak Ustadz Jeni, mudah-mudahan Allah berikan sehat panjang umur. Wabil khusus yang sangat kami hormati Ketua RW 06 Bapak Husaini. Wabil khusus yang kami hormati Ketua Lingkungan RT 3, RT 4, dan RT 5. Ada Pak RT, mana Pak RT? Ya, sehat Pak RT ya. Ya, mudah-mudahan kita doain Pak RT, Pak RW biar Allah angkat derajatnya. Biar Allah jadikan Pak RT, Pak RW sebagai Menteri Peranan Wanita. Wabil khusus yang kami hormati guru-guru kita, Al-Mukarram Bapak Haji Cucu Salman Al-Farizi, Al-Mukarram Bapak Haji Ustaz Khaliluddin LC, Al-Mukarram Bapak Haji Bukhari, Al-Mukarram Bapak Haji Sobirin, Al-Mukarram Bapak Haji Yusuf. Udah tulisannya segini doang, agak ada lagi. Serta yang kami hormati segenap seluruh para panitia peringatan Majlis Maulid Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta yang kami hormati para seluruh jamaah, bapak-bapak, para remaja, bocah yang lagi pada main-larian, yang kami hormati ibu-ibu yang lagi pada nyender. Sehat ya Ibu? Bu sehat? Ya, ibu-ibu luar biasa nih. Ibu-ibu doain kita semua, mudah-mudahan kita semua Allah berikan berkah, amin. Biar bisa pergi ke Mekah,
biar bisa pergi ke Madinah, berkunjung kemana makamnya Rasulullah, pulang-pulang bisa membawa oleh-oleh sajadah. Syukur-syukur bisa kebeli rumah, syukur-syukur bisa kebeli tanah, syukur-syukur punya mobil mewah, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, anak kita jadi anak yang soleh dan soleha, kita mati nanti dalam keadaan husnul khotimah. Ibu mbak pengen mati dalam keadaan husnul khotimah, habis maulid pada mati mau hahaha lele. Alhamdulillah Pak Ustadz Diri, saya pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini dapat silaturahmi ke keluarga besar Masjid At-Taubah. Dari tadi saya datang turun ke masjid ini, hati saya girang banget Pak Ustadz. Kenapa saya katakan hati girang? Karena melihat jamaah yang hadir wajahnya beda-beda semua, kagak ada yang sama. Girang banget hati saya. Ini kan muka kita kagak ada yang mesen, bener ya Pak? Muka kita kagak ada yang mesen, Pak RT, Pak Herman, kita muka kagak ada yang mesen. Watak manusia, muka manusia kagak ada yang mesen. Makanya manusia itu ya Allah diciptakan dari tanah. Kakek moyang kita Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Kita diciptakan dari saripati tanah. Makanya kita saudara sama genteng. Ini kita kagak ada mesin. Ada muka yang enak banget dilihat, adem banget kayak Pak Herman. Mungkin terciptanya dari tanah yang subur. Ada orang mukanya kagak enak banget dilihat, ngaji manyun aja. Makanya kalau lagi ngaji, lagi mau manyun aja Bu, itu ada dua kemungkinan. Pertama orang sakit, yang kedua banyak utang. Ada orang sombong banget, nenek-nenek cuma beli kangkung doang, nawar pakai kaki, bang ini harga berapa kangkung? Nawar kangkung pakai kaki, sombong banget. Ada manusia yang sombongnya 17 setan. Mungkin ini terciptanya dari tanah sengketa, mungkin ini mah mungkin. Ya mungkin ini kita watak kagak ada yang pesan semua. Ini kita kira-kira Pak RT, Pak RW, kita ngaji mau sampai jam berapa ini kira-kira? Sampai kapan? Sampai sore, enggak sekalian aja sampai mati. Udah berapa kiai di sini udah sampai mati. Waktu juga Ibu udah menunjukkan jam 12 kurang 1 jam. Ikan gepu, ikan sepat, ikan gabus direndam di air tawar, lebih cepat, lebih bagus. Perut saya udah lapar. Iya, dari tadi itu saya disediain kopi, air putih, sampai di panggung air putih 2 biji, bening-bening banget lagi. Iya, ikan cupang Pak Herman terus juga hidup ini bener nggak? Tuh bening banget kita, ya Allah, biarin dah, emang rezeki saya malah ada 2 lagi, gelasnya kagak ada, lu biarin. Enaknya makan di sini ada pisang, ada kue, kayak enaknya gimana? Iya, baru saya kali ini ceramah air putih timpalannya tisu, baru ini baru. Iya, udah Ustaz dikasih tisu, enggak mau makan ya Allah. Nah, ya. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasul junjungan kita. Beliau mendapat gelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Pangkat beliau lebih tinggi dari kenabian dan kerasulan. Pangkat beliau lebih tinggi dari 124.000 nabi. Pangkat beliau lebih tinggi dari 313 rasul. Wa fi ba'd riwayah 315 rasul. Walaupun pangkatnya paling tinggi, walaupun pangkatnya paling hebat, Rasul hidupnya dijamin masuk surga oleh Allah. Hidupnya terbebas daripada sifat kemaksiatan dan dosa. Tapi Rasul orangnya kagak sombong. Nabi kagak sombong, hidupnya dijamin masuk surga. Nabi kagak sombong, Nabi kagak sombong. Hidupnya dijamin masuk surga, kagak punya dosa, terbebas daripada segala sifat kemaksiatan. Nabi kagak sombong, walaupun dijamin masuk surga, Nabi masih mau sujud di hadapan Allah Subhanahu. Nabi kagak sombong, masih mau sujud. Riwayat mengatakan kakinya sampai bengkak-bengkak. Alhamdulillah Pak RW, saya lihatin banyak di sini jamaah yang kakinya pada bengkak. Semurah. Nabi kagak sombong. Yang kita peringati hari kelahirannya manusia yang kagak pernah sombong di hadapan Allah. Kagak, Nabi kagak sombong. Walaupun dijamin masuk
surga, kepala yang adanya di atas, kepala yang harganya mahal, kepala mulia ditaruh di tempat yang serendah-rendahnya. Sujud kita di hadapan Allah, kepala lebih rendah daripada bokong kita. Emang ada apa sih isinya bokong? Paling juga tokai, bener gak? Iya. Makanya kepala harganya mahal. Tanya RW bikin KTP kalau gak ada gambar kepala kan kagak jadi, bener ya? Tuh, tapi ketika kita menghadap Allah tim hadroh, nih kita kepala yang ada di atas ditaruh di tempat yang serendah-rendahnya. Sujud kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika Allah menurunkan kitab samawi berikut suhuf itu ada 104. Yang 100 berupa suhuf, yang 4 berupa Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Isi daripada semua kitab tersebut ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada 30 juz. Di dalam Al-Quran ada 114 surah. Di dalam Al-Quran ada 6.666 ayat. 1000 ayat perintah, 1000 ayat larangan, 1000 ayat ancaman, 1000 ayat janji, 1000 ayat akhbar, 1000 ayat awsal, 500 ayat halal dan haram, 100 ayat zikir istighfar dan doa, 66 ayat nasihat dan mansuh. Dari sekian ribu ayat, dari sekian ratus surah, ada satu surah dengan namanya Muhammad. Nama yang istimewa, nama yang diabadikan di dalam Al-Quran. Bahkan seluruh wahyu-wahyu Allah yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul utusan Allah itu berupa dalam bahasa Arab seperti Al-Quran, tapi istifadah ditranslate oleh Rasul masing-masing menggunakan gaya bahasa masing-masing. Kadang-kadang ada yang bertanya, Ustaz, apakah ada orang yang memerintahkan maulid? Siapa Ustaz yang pertama kali memerintahkan maulid? Tentu yang memerintahkan maulid adalah Gusti Allah. Lalu orang sekarang nanya lagi, Ustaz, mana dalil maulid? Kalau Allah merintah maulid, mesti ada dalilnya. Mana dalil maulid? Ayatnya udah dibacakan oleh qori kita, dan ayatnya kita udah pada sering mendengar semuanya. Mana ayatnya? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Komplain lagi jamaah, Ustaz, kalau dilihat-lihat ini ayat ini tidak ada dilalah Allah memerintahkan maulid. Mohon maaf, kita ngaji mesti benar, kita ngaji mesti tuntas. Ini merupakan mantuk. Kalau sudah berbicara mantuk, maka akan timbul kaidah dilalatul mantuk aula min dilalatil mafhum. Pada hakikatnya Allah memerintahkan maulid lewat mantuknya. Paham tidak? Belum. Makanya satu-satunya manusia yang istimewa di kolom dunia ini, manusia yang hebat banyak, tapi yang super hebat tidak ada. Manusia yang jago banyak, lagi juga manusia kagak ada yang jago cuma ayam, bener gak? Manusia kagak ada yang super cuma mie, bener gak? Manusia yang paling istimewa, manusia yang paling agung, Allah yang mengagungkan manusia tersebut. Beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad. Beliau ini sosok manusia istimewa. Bahkan seluruh para ulama-ulama di kolom dunia ini lewat istimdad hadisnya, wa imma lewat istimdad tafsirnya, wa imma lewat istimdad fikihnya, wa imma lewat istimdad kalamnya, wa imma lewat istimdad tauhidnya, wa imma lewat istimdad nahwin wa sarfinnya, wa imma sampai kepada istimdad mantiqah ma'ani bilaghahnya. Seluruh ulama di kolom dunia ini mengistimewakan baginda Nabi besar Muhammad. Makanya Rasul istimewa. Nih, Rasul istimewa. Makanya dari sejak Rasul masih ada di alam dunia sampai Rasul wafat, Rasul belum pernah Pak ngadain maulid semewah ini, belum pernah. Dari Rasul masih ada di alam dunia ini, Pak. Oi, Bu. Dari Rasul masih ada di alam dunia sampai Rasul wafat, Rasul belum pernah ngadain peringatan maulidan sebesar semewah ini. Ada dekoran, ada panggung, ada hiasan, ada sound system, belum pernah. Lagi pada Rasul mau nyewa sound system kemana? Betul nggak? Iya, kagak ada. Tukang sound juga belum ada dulu.
Maka doain Kang Son biar Allah berikan jobnya lebih banyak lagi. Acara ini berhasil kan gara-gara Kang Son, benar gak? Iya nih. Maka ayo kita lihat Rasul menjadi sosok manusia istimewa. Ini buktinya. Kenapa Rasul menjadi manusia istimewa? Ini buktinya. Peringatan Maulid diadai semewah ini berarti bukti Rasul menjadi manusia istimewa di hadapan umat-umatnya. Masya Allah. Ayo kita lihat saat Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah, naik khalifah pertama. Abu Bakar menjadi khalifah dalam kurun waktu 2 tahun 3 bulan 10 hari, wafat di tahun 13 Hijriah. Selama hidupnya belum ada perayaan Mauludan besar-besaran. Naik Umar bin Khattab menjadi khalifah yang kedua. Umar bin Khattab 10 tahun menjadi khalifah, wafat di tahun 23 Hijriah. Dibunuh Umar bin Khattab. Selama hidupnya belum ada perayaan Mauludan besar-besaran. Naik Utsman bin Affan menjadi khalifah yang ketiga. Naik Utsman bin Affan menjadi khalifah yang ketiga, menjabat sebagai khalifah 12 tahun lamanya, wafat di tahun 35 Hijriah. Sayyidina Utsman dibunuh lagi, dibantai lagi itu Sayyidina Utsman. Selama hidupnya belum pernah ada Mauludan besar-besaran. Sayyidina Ali naik menjadi khalifah yang keempat, baru menjabat 5 tahun menjadi seorang khalifah. Selama hidupnya belum ada perayaan Mauludan besar-besaran. Keburu wafat Sayyidina Ali, dibunuh, dibantai lagi. Naik Sayyidina Hasan menjadi khalifah, 1 tahun dia menjadi khalifah. Karena tensi politik pada saat itu memanas, memuncak, Sayyidina Hasan diracuni oleh lawan politiknya, maka wafatlah Sayyidina Hasan. Sampailah kepada Imam Abu Hanifah yang wafat di tahun 150 Hijriah, Imam Malik wafat di tahun 179 Hijriah, Imam Asy-Syafi'i wafat di tahun 204 Hijriah, Imam Ahmad bin Hanbal wafat di tahun 241 Hijriah. Belum ada perayaan Mauludan besar-besaran. Lantas kapan Ustaz perayaan Maulid besar-besaran itu pertama kali diadakan? Saat tentara Inggris jauh-jauh menjajah Palestina untuk merebut Baitul Muqaddas daripada tangan Palestina, dibantai, dibunuh umat muslim di Palestina. Yang selamat mengungsikan diri. Setahun, 2 tahun, 3 tahun umat Islam melemah. Naik tahun keempat muncullah giroh semangat untuk berjuang jihad fisabilillah, untuk merebut kembali Baitul Muqaddas di bawah pimpinan Imam Syirri As-Sibti. Imam Syirri As-Sibti merupakan murid daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad murid daripada Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i murid daripada Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhum. Apa kata Imam Syirri As-Sibti? Untuk menanamkan, untuk membangun semangat berjuang jihad fisabilillah, mesti dibacakan tarikh Nabi, mesti dibacakan riwayat Maulid Nabi. Muncullah kata-kata mutiara dari Imam Syirri As-Sibti mengatakan, kalau seseorang membacakan riwayat Maulid Nabi dan berjihad, berjuang mengeluarkan sebagian harta, tenaga, pikirannya untuk acara peringatan Maulid, maka akan dibukakan pintu surga baginya. Lalu seorang murid bertanya, ya Syekh, apa alasannya dibukakan pintu surga? Imam Syirri As-Sibti menjawab, alasannya li'annahu masqada dzalika al-mawadi illa li mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Alasannya karena ketika perayaan Maulid diadakan, nancep di hatinya, muncul di dalam hatinya rasa cinta kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena rasa cinta kepada Kanjeng Nabi, dibukakanlah pintu surga oleh Allah Subhanahu. Maka terpanggillah seorang raja dari Irbil. Ustaz, Irbil itu di mana? Irbil itu di Irak. Irak itu di mana? Bor 88 belok kanan. Namanya Abu Sa'id bin Zainuddin Ali Baktikin. Nah, disitulah baru perayaan Mauludan besar-besaran dimulai oleh seorang raja. Ketika raja membuat Mauludan, 1000 ekor unta dipotong, 10.000 ekor kambing dipotong, dibagi-bagiin kepada seluruh jamaah, dibagi-bagiin kepada seluruh umat untuk membangun giroh semangat berjuang, berjihad, merebut kembali Baitul Muqaddas. Kenapa? Baitul Muqaddas merupakan tanah suci ketiga. Pertama Makkah Al-Mukarramah, yang kedua Madinah Al-Munawwarah,
Haram, yang ketiga Baitul Muqaddas yang menjadi kiblat pertama saat Rasul sholat di Madinah. Ketika Rasul sembahyang zuhur di Madinah, rakaat pertama menghadap ke Baitul Muqaddas, rakaat kedua masih menghadap ke Baitul Muqaddas, rakaat ketiga Jibril turun sambil membawa wahyu, fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, putar arah Muhammad, coba kamu arahnya ke Masjidil Haram. Masya ya, alhamdulillah teh sampai. Ya tahu sudah coba. Iya, ini enak nih. Iya, mau buka dulu dah ya, jangan ditutup baik. Nah, ada 3 nih. Ya 3, lumayan. Masih kok awak baik. Ini gara-gara kita cinta, bener nggak? Ini gara-gara kita cinta, makanya kita ngaji mesti gembira dulu dah. Makanya kita ngaji mesti gembira, Pak. Tahu aja dah, rokok aja, santai aja ngaji Mas Emma. Iya, selonjoran sambil selonjoran dah, agak apa, kita nyantai aja. Sebab ilmu itu biar mudah diolah. Sebab orang itu ketika menuntut ilmu itu nggak bisa langsung diolah, karena akal itu hanya bisa menjangkau wilayah-wilayah yang maknawi saja. Sebab alat pembantu akal itu ada 2. Pertama bangsa hisiat itu kebagi menjadi 5. Silakan Anda buka Ummul Baro'in. Yang kedua, alat pembantu akal itu bangsa teoritis. Bangsa teoritis itu merupakan bangsa ba'is musta'is. Nanti turun di otak garis pertama itu ada kuwatul khuyani, kuwatul hafizah, yang melahirkan daya sensor, daya tangkap, daya ingat, sampai melahirkan kudroh hadisah dan irodah, sampai dengan kuwatul mutasyarifah. Nanti diolah output dan inputnya dari wilayah yang bagian maknawi, akal turun kepada wilayah kolbu. Sebab akal itu ada di dalam wilayah kolbu. Kepentingan akal itu untuk menetapkan mana yang benar, mana yang salah. Maka kegembiraan tersebut kita buktikan dengan perayaan memperingati hari kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad. Ini karena kita cinta. Ya Allah, bicara cintaku, Masya Allah luar biasa. Biarin kita cinta sama Nabi. Cinta sama Nabi ada yang udah kepanasan, ada yang sambil kau kipas-kipas, biarin dah cinta sama Nabi. Ada bapak-bapak yang daripada nyender baik cinta sama Nabi, biarin dah cinta sama Nabi sambil nyender ya Pak. Iya, orang cinta sama Nabi ngaji maulid sambil nyender itu pahala bagi 2. Pertama buat bapak, yang kedua buat tembok. Ibu di luar udah pada selonjoran, hanya biarin lah. Ada nggak yang selonjoran? Ya, maulid ibu sambil selonjoran, jangan ditarik lagi. Kalau dari selonjoran jangan ditarik lagi. Maulid sambil selonjoran ibu, itu kaki ibu nanti bakal jadi saksi di yaumil kiamah. Paling kata malaikat di kaki siapa terpilih banget. Ini gara-gara cinta Nabi kita, cinta sama Nabi sambil selonjor, sambil angkat kaki. Ya Allah, biarin dah, emang begini model umat Nabi, bener gak? Umat Nabi kan umat yang paling bontot. Biasanya kan anak bontot rada sengkek, biasanya gitu, bener ya? Tuh, kerja kagak mau, apa-apain kagak mau, giliran mandang aja paling nomor 1. Biasanya anak bontot. Inilah umat Nabi. Umat Nabi kan sembahyang kagak, ngaji kagak, giliran ditanya mati pengen masuk apa surga, itu sengkek banget. Umat Nabi, umat yang paling sengkek, umat bontot. Makanya cinta. Kata tim hadroh, cinta al-mahabbatu asasul ma'rifah. Cinta adalah sebuah asas dari kebenaran. Kata tim hadroh, cinta adalah sebuah rasa yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bila sebuah rasa diungkapkan dengan kata-kata, maka dia berdusta. Cinta, hidup dengan cinta akan merasa nikmat. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berapal, benar. Ini cinta. Maka kata ulama, taubatil qulub, ghufratiz dzunub, sutiratil uyub, wasifatil qulub bi barakati sayyidina Muhammadil Habibil Mahbub. Orang yang hadir dalam acara peringatan Maulid hatinya senang girang penuh dengan rasa cinta. Ibu-ibu datang dari rumah, bapak-bapak datang dari rumah, jalan kaki dari tadi, kaki udah pada pegel, udah pada kepanasan semuanya. Ini merupakan cinta sama Nabi. Nih, ini mama bapak ya, yang saya ajak ngobrol ibu dulu ya. Ya sebab ibu-ibu mah kalau nggak diajak ngobrol, dia pada kongkok di belakang. Makanya ibu-ibu mah hadir maulid, disuguhin apa aja, dia mah habis kayak ibu-ibu. Coba kalau bapak-bapak saya liatin, ada anggur, ada buah-buahan, ada kue-kue, saya liatin dari tadi kagak dia makan bisa. Dulu baik bikin plastik. Nih,
Maka kata ulama, Imam Ma'ruf Al-Qurhi beliau mengatakan, man hayya atau aman li qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jama'a ikhwanan wala bisa jadidan. Orang yang bikin makanan-makanan di acara peringatan maulid, alhamdulillah Pak RW makanan banyak Pak, berpiring-piring, ntar kita pulang pada nenteng kali yang kali ya. Nih, alhamdulillah. Makanya maulid kan butuh ada pengorbanan, betul Pak? Harus ada dikorbankan. Nih bakal menjadi syafaat nanti. Nih sodakoh, ya sodakoh untuk di jalan agama Allah. Ibu bapak bakal dibukain pintu surga, jaminannya. Kata Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa jama'a ikhwanan, kumpul kita nih, kumpul keluarga sama keluarga pada kumpul, saudara jamaah murid sama guru pada kumpul. Ini kumpul yang kayak begini Pak, ini kumpul yang membawakan rahmat dari Allah. Al jama'atul rahmat, Allah cinta, Allah senang dengan orang yang berjamaah. Nih makanya kita perkuat ukhuwah Islamiyah. Ayo sama-sama kita berjamaah, kita jaga tali persaudaraan. Nih masjid simbol, alhamdulillah. Dulu katanya saya dapat kabar ini musola, sekarang jadi masjid, alhamdulillah. Nah ini simbol, nih kita masjid simbol mempersatukan umat Islam dari manapun datangnya, dari Ngetan masuk ke dalam masjid, Blak Idul masuk ke dalam masjid kita. Ini simbol masjid, simbol kekuatan umat Islam di masjid. Enggak melihat lu mau keturunan siapa, mau datang dari mana, mau kulitnya warna apa, masjid gak ngelihat siapapun orangnya. Lu mau pejabat, lu mau RT, mau RW, mau ustaz, mau kiai, siapa masuk masjid buka sendal, buka sepatu, bener nggak? Iya, RT masuk masjid buka sendal, RT buka masuk ke dalam masjid buka sendal, RW masuk masjid buka sendal, Lurah masuk masjid buka sendal, Camat masuk masjid buka sendal. Nah, Bupati masuk masjid buka sepatu, Ustaz masuk masjid buka sepatu. Tuh masuk dari mana aja, pintu yang mana aja. Ini simbol kita semua duduk sama rata. Allah nggak ngelihat pangkat dan jabatannya, yang Allah lihat adalah hati dan amalnya. Masya, nih kumpul nih al jama'atul rahmah. Allah senang, Allah cinta kumpul yang kayak begini. Ini kita ngaji, ini kita lagi pada ngaji, ini kita lagi pada ngaji, ini kumpul nih. Lalu kata Imam Al-Qurhi, ini ada anjuran kalau orang yang hadir maulid wala bisa jadilah. Nih ada anjuran orang yang hadir maulid, bapak ibu mesti pakai baju baru, mesti pakai baju yang bagus. Kalau lebaran kagak ada anjurannya, kagak ada dipaksa belain. Ibu-ibu kalau lebaran kagak ada anjurannya pakai baju baru, kagak ada. Kagak ada, biarin gue biarin lakinya. Kagak ada nih. Yang ada maulid nih, ada anjuran kata Imam Ma'ruf Al-Qurhi, wala bisa jadidan. Maulid kudu pakai baju yang bagus-bagus, kudu pakai baju baru. Alhamdulillah. Makanya kan kalau maulid Pak orang perempuan, alhamdulillah bini kita maulid pagi-pagi ini Pak Herman dandannya dari sebelum subuh. Pak Herman dirinya dicari mana nih baju yang paling bagus ya, dandan make up. Ibu-ibu ngaji jam 1 dandannya sebelum johor. Ibu-ibu tuh. Makanya alhamdulillah bini kita bapak kalau maulid ini diamalin wala bisa jadi. Dan orang perempuan makan maulid ngaji di mana baik, seragam baik, bener kagak? Iya tuh orang perempuan cakep banget, alhamdulillah nih seragam semuanya ibu-ibu tuh bagus-bagus banget bajunya. Ini maulid, lihat itu Bang Jenny bajunya putih banget, ya Allah luar biasa, persis kayak Raja Salman. Deh, maka nih alhamdulillah ibu maulid pakai baju baru, alhamdulillah suami ibu yang mikirin yang merana. Makanya doain laki ibu biar panjang umur. Ya, ibu pengen laki panjang umur, ibu pengen laki panjang umur. Nih kuncinya, kalau ada sumur di ladang jangan ngintip orang mandi. Kalau pengen laki umur panjang izinin kawin lagi. Habis bener. Kata ibu-ibu bapak ini ini berakit-rakit ke hulu, jangan berenang dulu. Kalau bapak pengen bini baru, langkah hidul mayatku. Biarin ibu lah, yang penting ibu bakti sama suami, benar gak?
biarin itu bakti sama suami, biarin suami kita kagak ganteng, yang penting selalu ngasih tuh, biarin suami kita hitam, yang penting ngasih tuh, biarin suami kita hitam jelek, yang penting selalu ngasih tuh, biarin suami kita ditepak ngebul, yang penting selalu ngasih tuh, biarin laki kita nggak pulang 2-3 hari, yang penting sebelum dia pergi ninggalin tuh. Berarti laki agak penting-penting amat, yang terpenting adalah tuh. Agak penting Pak. Makanya Allah, saya walaupun dipanggil kadang-kadang panggil ustaz, panggil al-mukarram, ceramah, disalaman sama orang-orang, saya pakai sorban, pakai jas, kalau dipanggil kelihatan ganteng banget. Gagah banget nih, pulang tetap aja bini mah. Ada. Tahu doa apa itu yang dibaca bini kita? Sama bini kiai, bini ustaz juga kalau saya pulang ceramah udah begini aja. Nah, orang. Iya, dalam hati saya udah kayak tuyul nih. Pergi pulang setoran tuh. Nih makanya ini bukti rasa cinta kita kepada Rasul junjungan kita. Nih, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat-saat Siti Aminah binti Wahb mengandung Kanjeng Nabi, dimulai daripada bulan Rajab hingga seterusnya, setiap bulan demi bulan itu selalu didatangi oleh arwah Nabi dan Rasul terdahulu. Siti Aminah itu mengandung Nabi luar biasa. Ibu-ibu dah yang masalah mengandung, ibu-ibu yang ngerasain bener Bu. Ibu-ibu mengandung anak ya Allah luar biasa. Apalagi kalau masa usia kandungan udah tua, udah pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3 sampai pembukaan 9, kagak pembukaan bocah. Kan ibu-ibu udah ngerasain kalau lagi hamil, masya Allah sakit ya Allah. Orang perempuan kan Pak, bini kita kalau lagi hamil apalagi udah 9 bulan tidur serba salah, bener nggak Bu? Mau contoh kayak perubahan taubat, mau miring kayak angka 3, mau tengkur takut meletus, bener nggak? Ya Allah sakit ngeri banget tuh dong bini kita ya Allah Papa merintih tuh. Ya laki bini mau lahiran panik juga sih, tapi walaupun panik masih sempat rokok dulu sebentar. Laki panik, bini mau lahiran, laki panik, masuk ke dalam tuh. Apa kata laki? Cuma sekata doang dia mah, sabar ya, emang ini bagian lu. Begitu Pak. Lihat Siti Aminah binti Wahb ketika dia mengandung Kanjeng Nabi, luar biasa perjuangannya, masya Allah. Siti Aminah ibu mengandung Nabi dicari-cari oleh seorang dukun ahli santet, ahli teluh, raja dukun di dunia namanya Zarqa. Siapa namanya? Zarqa. Ini Zarqa ini raja dukun di dunia, model bentuk Zarqa nenek-nenek. Makanya kan nenek-nenek luar biasa Bapak. Ya Allah, nenek-nenek kan makhluk langka, benar nggak? Iya. Makanya nenek-nenek ini masih ada nenek-nenek mesti dilestarikan. Memangnya nenek-nenek makhluk langka. Tapi alhamdulillah dengan sebab adanya nenek-nenek kita bisa lahir ke alam dunia ini, benar nggak? Umur bagus langsung minum dulu. Ya. Manis pisan, luar biasa. Ini kalau pakai es enak banget itu sudah. Awak beda. Ini dicari nenek-nenek, ya Allah, nenek-nenek makhluk langka. Apa kenapa saya katakan nenek-nenek makhluk langka? Mohon maaf, nenek-nenek mah mati rada jauh, benar nggak? Iya, makanya nenek-nenek makhluk langka. Saya katakan sama mati rada jauh, sama mati rada lama. Nenek-nenek, coba kalau anak muda kan sama mati rada gampang. Ini kayak malam minggu ini anak muda ngetrek naik Ninja 250 cc ngetrek di setel tabrakan mati. Nenek-nenek kagak ada mati ngetrek, kagak ada. Nenek-nenek kagak ada mati ngetrek, kagak ada. Makanya nenek-nenek makhluk langka. Kadang-kadang nenek-nenek sekarang Ustaz berlaku banget sih, sombong banget. Nenek-nenek 60 tahun pakai celana legging. Nenek-nenek pakai celana legging, kanan kiri udah pada kendor, udah kagak sedekat, dilihatnya bener ya. Belah, aku tahu aja girang banget. Udah enggak sedep banget, kadang-kadang nenek-nenek berlaku banget. Yang motor PCX kan, buat knalpot racing.
Iya R9, pakai kenapa nenek, dapat epi, dapat epi, belum, kira gini kenapa kulit kejam angin, nenek, kacamata lagi udah kayak bohong, dewa, nenek. Tapi mohon maaf Ustaz, kadang-kadang saya juga Allah, saya pernah ketemu jamaah itu kita hari Minggu gini pada maulid, bener gak? Kadang-kadang nenek-nenek juga ya Allah, anak muda, ibu-ibu. Kadang-kadang kalau hari Minggu, kadang-kadang saya pernah keluar dari masjid habis 5 menit subuh, ketemu jamaah, ibu-ibu lagi pada jogging begini. Nenek-nenek, ibu-ibu pada jogging. Ketemu sama saya, ada Pak Ustaz. Ini aja. Kenapa? Malu ada Pak Ustaz. Emang kenapa? Ya kok pakai ngepres? Ini kan lagi olahraga Pak Ustaz, maksud saya pakai bukan mah. Kenapa kudu pakai ngepres? Pak Ustaz, olahraga senam jogging kudu pakai ngepres supaya kaki melangkah, jantung saya sehat. Saya emosi dong Pak Ustaz ini. Iya, jantung lu sehat, jantung gua deg-degan. Ya Allah, pusing saya kadang-kadang. Makanya kan Ustaz juga sama manusia saya kadang-kadang ya Allah pusing, kadang-kadang dilihatin astagfirullah, dilihat lagi alhamdulillah, pusing kadang-kadang saya dilihat dosa pada dilihat barang bagus. Nih lihat tuh Siti Aminah kanjeng Nabi, ibu melahirkan kanjeng Nabi, perjuangan luar biasa. Bahkan saat-saat detik-detik Siti Aminah mau melahirkan kanjeng Nabi, 3 hari Siti Aminah mau melahirkan kanjeng Nabi, ada namanya Suad bin Qorib, kerjaannya ngumpulin jin di alam dunia, dia kumpulin semuanya, termasuk jin tombang ada semuanya. Tuh Suad bin Qorib kerjaannya ngumpulin jin. 3 hari Nabi mau dilahirkan ibu, jin Suad bin Qorib ini baca sholawat. Kata Suad bin Qorib, waduh jin gua kayaknya udah pada stres semua ini. Siapa yang mau diselawatin? Makanya jin aja masih mau baca sholawat. Kalau orang sini kagak mau baca sholawat, lebih parah daripada jin. Makanya hebat orang yang membaca sholawat. Siapa orang yang membaca sholawat nanti di alam dunia, balasannya nanti di yaumil kiamah, di alam akhirat dibalas oleh Allah. Nih nanti kalau kita bapak ibu sering baca sholawat, nggak bakal diberi haus nanti di alam akhirat. Nanti kita mati kan kagak bawa air, bener kagak? Mati kita kagak bawa air, mati juga kagak bawa duit. Lagi juga kalau kita mati bawa duit, mau nyari tukang air kemana di sono? Alfamart di dompet tutup, apalagi galon disulang kagak ada. Tapi Allah siapkan satu telaga, mar'a wajhaka ya Sa'ad ya karimal walidaini, hauduka safir mubarad, wirduna yawman nusyuri ya Nabi. Allah siapkan satu telaga tersebut airnya jernih, rasanya dingin. Cuman jangan punya pikiran berarti di nanti di akhirat ada kulkas, jangan. Allah siapkan satu telaga, yang mana telaga tersebut Allah siapkan bagi orang yang sering baca sholawat di alam dunia. Siapa orang yang meminum air telaga tersebut satu teguk saja, maka tidak akan pernah kehausan selama-lamanya. Air tersebut Allah siapkan untuk hamba-hamba di alam dunia yang sering baca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah. Makanya ya Allah, saat proses persalinan Siti Aminah binti Wahb bin Bapak ketika mengandung Nabi, falam tajid li hamlihi alaman wala sikola. Siti Aminah bu, ketika mengandung Nabi perutnya kagak merasa gede, kagak merasa kayak orang hamil, ramping aja tuh perut Siti Aminah. Emang kita hamil kagak hamil perut pada maju baik.
Lihat Siti Aminah, lihat orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu walaupun udah 12 kali beranak nih Pak, badannya ramping-ramping orang dulu. Makanya orang dulu kalau habis beranak dia pakai apel, dia ikat di pohon mangga, dia muter aja tuh di pohon mangga orang dulu. Makanya orang dulu kalau udah habis beranak, walaupun 12 kali beranak, orang dulu badannya ramping-ramping. Orang sekarang anak satu badan kayak kali kerupuk, saudara-saudara. Opot, ngerti opot nggak? Itu bahasa Jerman tau. Saat Kanjeng Nabi dilahirkan, Allah undang perempuan terbaik yang menjadi bidannya. Allah undang manusia terbaik daripada Hadratul Qudsiyah. Yang pertama Asiyah binti Muzahid, yang kedua Maryam binti Imran. Ini merupakan dua wanita hebat, dua wanita terbaik yang menjadi bidan dan membantu persalinan Siti Aminah melahirkan baginda Nabi besar Muhammad, didampingi oleh seluruh para malaikat-malaikat yang ada di muka bumi ini. Kedua makhluk tersebut, Siti Asiyah binti Muzahid, yang kedua Maryam binti Imran, didampingi oleh malaikat-malaikat untuk menyaksikan persalinan Kanjeng Nabi. Ketika saat Nabi dilahirkan, malaikat berseru-seru. Kata malaikat, siapa yang mau mengasuh anak yatim ini? Anak ini bagaikan intan permata yang tak ternilai harganya. Burung-burung berkata, qolatit tuyur nahnu naqulu. Burung berkata, kamilah malaikat yang mampu mengasuh Kanjeng Nabi. Nah, seluruh para malaikat-malaikat, seluruh makhluk-makhluk Allah, bahkan yang ada di langit maupun yang ada di bumi, bahkan yang ada di dasar lautan sekalipun, yang ada di udara, rebutan dengan pengen ngasuh kepada kelahiran Kanjeng Nabi, rebutan pengen ngasuh Nabi. Maka jangan main-main dengan kelahiran Kanjeng Nabi. Ini sosok manusia luar biasa, jangan main-main. Ketika Suaibah menjadi seorang budak, lalu Suaibah mendapat berita bahwa ponakan Abu Lahab paman Nabi yang paling durjana, kagak menyembah Allah, di Abu Lahab. Tuh Abu Lahab resek banget. Tuh kagak mau nyembah Allah. Abu Lahab bergembira. Ketika Suaibah tahu Siti Aminah telah melahirkan manusia yang mulia, berlari Suaibah memberitahu kepada tuannya, tuan, keponakanmu telah lahir daripada perut Siti Aminah binti Wahbin. Apa jawab Abu Lahab? Wahai Suaibah, saksikanlah detik ini engkau aku bebaskan dari perbudakan. Makanya ibu bapak Abu Lahab, idza kana hadza kafirun ja'azanhu tabat janahu fi jahili mukhlida ata annahu fi kulli yawmin isnaini abada yukhaffaf anhu al-azabul masrurun bi ahmada fa kaifa zalila lidul amruhu bi ahmada masrurun wa mata wahida. Abu Lahab hidupnya dijamin masuk neraka oleh Allah. Abu Lahab hidupnya udah pasti disiksa oleh Allah, tapi saat hari Senin datang, siksa azab Abu Lahab diringankan oleh Allah lantaran Abu Lahab senang dengan kelahiran keponakannya. Alhamdulillah, apalagi kita senang semuanya. Bapak, ibu senang, bocah pada senang nih. Alhamdulillah pada melongo bocah, saya liatin makanannya udah pada habis semua. Tahu ini anak siapa ya? Iya udah deh ya, sayang jangan bercanda di situ ya. Ya jangan bercanda di situ, nanti mama ngeliatnya lu bukan ngeliatin gua ya. Nah, apalagi kita nih yang senang girang. Makanya Bu, Pak, kalau bulan Maulid tiba kan Ustaz ada senang, benar nggak? Iya, makanya saya kalau bulan Maulid alhamdulillah senang banget, hati saya girang banget. Amplop. Nah, kalau bulan Maulid ini girang hati saya. Kan Ustaz biasanya kalau bulan Maulid gini pada panen, benar nggak? Ntar sepi-sepi lagi tuh bulan Safar. Tuh pernah terjadi. Ya istri saya ngomong ketika bulan Safar, bang, ya sepi banget ini, gak ada job. Kata saya, biarin. Yang penting tahajud dikerjain, duha jangan ditinggalin. Tunggu 2-3 hari, ntar juga ada pengumuman dari masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, girang hati saya. Tuh,
Maka yang penting kita girang dulu kelahiran kanjeng Nabi. Maka jangan main-main dengan kelahiran kanjeng Nabi. Nabi Bapak lahir ke alam dunia ini sudah memberi manfaat. Jangankan Nabi lahir ke alam dunia, ribuan tahun sebelum Rasul dilahirkan ke alam dunia, Nabi sudah memberi manfaat kepada siapa? Buktinya kakek moyang kita Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam punya salah satu, kata Allah, "Fala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin." Ya Adam, jangan engkau deketin buah khuldi, jangan engkau deketin pohon ini. Ngedeketin aja kagak boleh, apalagi makan. Adam diganggu oleh iblis terlaknat, Adam dan ibu Hawa. Adam makan, ibu Hawa juga makan, terbawa dengan nafsu, makanya namanya Hawa nafsu. Tuh. Makanya kan yang goda Nabi Adam kan perempuan. Yang goda Nabi Adam kan perempuan. Bener nggak? Perempuan goda mulu, bener nggak? Tuh perempuan digoda Nabi Adam, diuji oleh Allah, diturunkan ke alam dunia, diusir oleh Allah ke alam dunia. Sujud Nabi Adam, istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah sambil membaca doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. 40 tahun Nabi Adam baca doa tersebut, minta dihampura ke Gusti Allah. Lalu Nabi Adam selesai baca doa tersebut, Nabi Adam bertawasul, menyebut nama kanjeng Nabi, Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin, Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin. Gara-gara nyebut nama kanjeng Nabi, gara-gara bertawasul kepada kanjeng Nabi, yang menjadi sebab dihampura, dimaafkan dosa Nabi Adam alaihissalam. Makanya ketika kita mau nyebut kepada Allah, ketika kita berdoa kepada Allah, ketika hajat kita ingin kabul oleh Allah, jangan langkahi dulu nama kanjeng Nabi. Makanya ulama sering ngajarin, kalau ibu mau berdoa, bapak mau berdoa, hajat biar cepat dikabul oleh Allah, awali dengan doa, ya Rasulullah isfah hajatuna illallah, ya Rasulullah isfah hajatuna illallah. Suka kita baca? Kagak, baru dengar. Maka jangan main-main dengan kelahiran kanjeng Nabi. Nabi namanya luar biasa. Dalam kitab Injil beliau disebut dengan Ahmad, dalam Taurat disebut dengan Ahyad, dalam Zabur disebut dengan Mahmud. Tapi dalam Al-Quran sesungguhnya nama beliau adalah Muhammadur Rasulullah. Makanya pantaslah kita peringati ini manusia sosok luar biasa. Yang kita peringati ini manusia basyarun lakal basyari. Apa yang mau kita contoh kepada diri kanjeng Nabi semuanya ada. Ustaz saya guru, Nabi ngajar. Ustaz saya dagang, Nabi dagang. Ustaz saya politikus, Nabi diploma ulum. Ustaz saya jenderal, Nabi mimpin perang. Ustaz saya bapak rumah tangga, Nabi punya anak, punya bini. Apa yang mau kita contoh pada diri Rasul semuanya ada. Cuma beda, dia merupakan manusia teristimewa, paling istimewa. Makanya kan istimewanya Rasul itu diabadikan di dalam Al-Quran, bahkan menjadi doa oleh Rasul-Rasulul Azmi terdahulu. Mana doanya? Waj'alni lisana sidqin fil akhirin, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Lisana sidqin ini buat Nabi. Tapi kadang-kadang ada sekelompok umat, sekelompok golongan yang di luar ahlu sunnah wal jamaah. Mereka mengatakan lisan sidqin ini bukan ditujukan untuk kepada Nabi, tapi ditujukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Sebab Nabi Isa Allah berikan wahyu, itu lewat perantara lisannya dapat menghidupkan orang mati. Sekali mengucap kum bi'idnillah, kita mesti ngaji. Ini kalimat majaz mursal aliyah, lisan sidqin ala mu'allilah. Mana mu'allilahnya? Zakaro sadiqan hasanan sanaan. Ini ditujukan kepada kanjeng Nabi. Masya Bu, apa yang mau kita contoh Bu pada diri Nabi semuanya ada. Ustaz saya beludah, Nabi juga ludah. Cuma ludah Nabi sama ludah kita beda. Pernah satu ketika Pak Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, mampir dalam satu gua. Kata Abu Bakar begini, ya Rasul jangan masuk dulu, biarin saya bersihin dulu. Dibersihin sama Abu Bakar, disapuin dulu, dibersihin sampai bersih banget, disapuin. Orang Jawa mau pada datang kan, dibersihin sama Pak Heron sampai subuh, dibersihin semua, disapuin, dikorek-korek.
Nah, singkat cerita Abu Bakar terserah kalau jogging bengkak gede banget, Arab kalau jogging Arab apa sih yang agak gede, bener nggak? Iya, kalau jogging Arab ya Allah, keluar Abu Bakar wajahnya pucat dan keringat. Lalu kata Rasul, wahai Abu Bakar, la tahzan, jangan bersedih, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasul, saya kagak sedih. Lantas kenapa wajahmu pucat dan berkeringat? Rasul, kenapa? Ini tangan, kenapa? Tersengat karena jogging. Ngomong dong. Lalu diambil tangan Abu Bakar, diludahi sama Rasul. Cok, seketika kempes tuh tadi bengkak. Tuh, ludah Nabi jadi obat ludah Nabi. Coba nih, beda sama ludah kita kok. Coba, ibu punya laki, cantengan ibu ludahin, tak pulang-pulang cok, sembuh, ribut. Beda sama ludah Nabi. Ustaz, saya keringetan. Emang habis maulid kan kepanasan, kesian banget nih buah tangga kepanasan, keringetan. Ustaz, saya keringetan. Nabi juga keringet, bener gak? Cuman keringatnya Nabi, makanya Nabi mendapat julukan ya miski watibi. Nabi keringatnya lebih harum daripada minyak misik. Nabi keringatnya beda sama keringat kita kok. Beda sama keringat kita Pak. Ya Allah, Nabi keringatnya lebih wangi daripada minyak misik. Keringat kita beda. Wow, keringat kita mah beraneka ragam. Ada yang gulung kiok. Wow, beda. Tuh laler kalau nempok di badan Nabi nyerosot, beda. Laler nempok di badan kita nyarang, bau. Tuh Rasul keringetan. Makanya apa yang mau kita contoh semuanya ada pada diri Rasul. Makanya para orientalis barat itu mengatakan, menulis dalam satu buku orang yang berpengaruh di alam dunia, 100 tokoh orang yang berpengaruh di alam dunia, namanya Michael Hart. Michael Hart mengatakan tidak ada manusia yang paling sukses di kolom dunia ini, tidak ada manusia yang paling berhasil di kolom dunia ini dalam rangka membangun karakter manusia dalam waktu relatif singkat dengan seutuhnya kecuali baginda Nabi besar Muhammad. Makanya Rasul diakui oleh seluruh kawan dan lawannya. Rasul itu super istimewa. Ini Nabi. Makanya Nabi ini menjadi pemimpin umat, pemimpin rakyat dari dunia sampai akhirat. Nabi itu Nabi Allah Bapa, Nabi itu jadi pemimpin umat dari dunia sampai akhirat. Dia memimpin rakyat, memimpin umat. Kadang-kadang ya Allah udah di atas kagak ingat sama di bawah, bener nggak? Apa aja dia naikin, semuanya nggak ingat siapa yang dulu bikin dia ada di atas, kagak ingat. Makanya kita nih secara hidup sosial, coba nih kita kayak orang panjat pinang. Kalau udah di atas, ingat dong sama yang di bawah, bener nggak? Iya, kalau udah di atas hadiah bagi-bagi, rencah bareng-bareng, kan cakep gitu. Ini kadang-kadang udah nyampe di atas, kagak ingat sama yang di bawah. Semua habis aja negara semuanya, habis semuanya, sampai baju, sampai tong sampah diambil semuanya. Sikat terus tuh. Tapi Nabi mikirin, ketika saat Nabi wafat bapak itu Jibril dan Mikail itu mendapat perintah. Jibril dan Israil mendapat perintah dari Allah, wahai Jibril, wahai Israil, silahkan turun ke alam dunia, cabut nyawa kekasihmu yang mulia. Jibril, Israil turun ke alam dunia ala suratil insan, dalam bentuk wujud manusia, lalu berjumpa kepada Muhammad. Ya Muhammad, aku dapat amanah dari Allah untuk mencabut nyawamu yang mulia. Benar Jibril, benar Muhammad. Lantas kehormatan apa yang Allah siapkan sehingga Allah ingin mencabut nyawamu yang mulia? Lalu kata Jibril, ya Muhammad, inni haramtu jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Ya Muhammad, surga Allah haramkan dimasukkan oleh nabi-nabi yang lain sebelum engkau masuk ke dalam duluan. Itu buat saya Jibril, iya. Bagaimana buat umatku Jibril? Umatmu beda lagi Muhammad. Kata Jibril, inni haramtul jannata ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Ya Muhammad, surga Allah haramkan dimasukkan oleh umat-umat Nabi yang lain sebelum umatmu masuk ke dalam duluan. Alhamdulillah, nih kita masuk surga duluan.
Ibu-ibu masuk surga duluan, bapak-bapak masuk surga duluan, nih kita masuk surga duluan. Nanti pikir itu proses pencabutan nyawa bapak ibu saat proses pencabutan nyawa kanjeng Nabi itu ditarik dari atas ke bawah. Makanya orang kalau mau meninggal dunia itu yang tak ada nyawanya kaki dulu. Makanya kaki yang dipegangin udah pada dingin apa belum? Makanya kalau kakinya udah dingin berarti ruhnya udah kagak ada. Pegang kaki kita udah pada dingin apa belum? Makanya luar biasa nih apa yang kita mau contoh ada semua pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya selesai acara majlis maulid ini kita mesti taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo sama-sama kita ngaji, benar kok? Ayo sama-sama kita ngaji. Makanya kata Imam Zunaid Al-Baghdadi, beliau mengatakan orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah, orang bakal diangkat derajat martabat kehormatannya oleh Allah, walaupun ilmunya kurang, walaupun amalnya kurang. Pertama kata Imam Zunaid Al-Baghdadi, bila menjalani kehidupan ini dengan apa? Kesabaran. Kata Imam Junaid Al-Baghdadi, hidup mesti sabar. Kalau kita hidup mesti sabar, insya Allah walaupun ilmu kurang, amal kurang, bakal diangkat derajat oleh Allah. Lihat Nabi sabar banget. Pernah satu ketika Nabi jalan bersama Siti Aisyah. Nabi dilempari batu, Nabi dilempari kotoran, dikatain Nabi asyamu alaika. Syamun artinya racun, mampus lu Muhammad. Nabi kagak marah. Nabi kagak marah Pak. Yang marah siapa? Siti Aisyah. Ya Allah perempuan itu. Kata Siti Aisyah, asyamu alaika wa lanatullah wa azabu. Lu yang mampus, lu yang dilaknat, lu yang azabku. Perempuan dikata satu mulai tiga perempuan. Emang kalau dalam ilmu psikolog Bapak, orang perempuan itu satu hari dalam ilmu psikolog, orang perempuan harus mengeluarkan 2000 kata-kata per harinya. Makanya wajar ini kita nyerocos saja wajar. Emang begitu modelnya. Ini emang begitu modelnya, per hari 2000 kata-kata. Makanya kalau orang perempuan, kalau sehari dari jam melek mata sampai mau tidur baru 1000 kata-kata, yang bawaan kepala, naik dah kepala. Dia jengkel banget sama laki itu orang perempuan. Perempuan di sono, di sini mah kagak ada. Di sini mah kagak ada. Di sono 3 meter dari saya. Tuh. Lalu yang kedua kata Imam Junaid Al-Baghdadi, hidup apa diangkat derajatnya oleh Allah. Yang kedua, hidup mesti berakhlakul karimah. Nih, makanya inti daripada peringatan acara Maulid, kita revolusi akhlak, kita baiki akhlak kita kepada Allah, hablum minallah kita jaga, akhlak kita kepada hablum minannas kita jaga. Suami mesti berakhlak kepada istri, begitupun sebaliknya ibu mesti berakhlak sama laki ibu. Akhlak, makanya pulang ngaji, pulang maulid cium tangan sama laki. Ibu suka gak cium tangan sama laki? Kapan? Lebaran, cuek banget. Cium tangan. Ibu rumah tangga cium tangan sama lakinya bakal diberikan pahala sama dengan mencium hajar aswad. Alhamdulillah. Hajar artinya batu, aswad artinya hitam. Percis tangan laki kita kayak batu hitam. Wow. Laki pulang gojek, bukain dasinya, bukain jasnya. Laki pulang gojek, sini papa saya cium hajar aswad. Yuk, tuh. Laki pulang gojek, ibu bukain pintu, bukain jasnya, bukain dasinya sambil berkata, Fafa, pakai F, Fafa, gitu, jangan pakai P, pakai F, Fafa, ngojek dapat berapa? Biasa mama, ini ngojek dapat 250.000. Alhamdulillah, ini mama 250.000 biar cukup 2 bulan. Wah, makanya ayo kita jaga akhlak kita kepada kanjeng Nabi, akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada suami mesti kita jaga nih. Kita ngaji, selesai ngaji mesti punya akhlak. Ayo sama-sama kok kita ngaji, luangkan waktu untuk ngaji, jangan nungguin waktu luang. Luangkan waktu buat ngaji sebelum ajal kita sampai, benar gak Pak? Iya, sebelum kita mati menghadap Allah, ayo sama-sama kita ngaji. Makanya mati mah pada ngacak, mati pada ngacak. Enggak yang muda, kagak yang tua. Enggak yang tua, enggak yang muda, mati mengacak semuanya. Kadang-kadang malamnya masih ada, paginya udah kagak ada, bener kan? Kadang-kadang malamnya masih ngobrol, paginya udah kagak ada, bener kan? Yang seheran malamnya kagak ada, paginya dia ngobrol.
Makanya ayo sama-sama kita ngaji, mati mengacak. Ustaz, saya muda, mati ngeliat muda. Ada penyanyi artis terkenal cantik namanya Nike Ardila, mati sampai sekarang lagi hidup lagi. Masih perawan aku. Sukma Ayu, Pepi Mercury mati sampai sekarang. Bang Herman sampai sekarang kagak hidup lagi. Masih perawan, mubazir tuh orang bener. Allah tuh. Ada artis terkenal namanya Budi Anduk, tau gak Budi Anduk? Budi Anduk mati 37 tahun mati. Temennya Budi Anduk namanya Ade Namnung 40 tahun mati. Olga Saputra 32 mati. Olga 32. Jupe mati 37. Jupe seluruh jagat sosial media ketika Jupe mati, ya Allah rame semuanya. Kenapa Jupe bisa mati? Karena Jupe terlalu berat membawa beban. Tahu kok emangnya yakin tahu aja pojokan beban hidup ya Allah pikiran pada kemana baik. Nih ayo sama-sama kita ngaji tuh, ngaji jangan lebih tua ya. Kalau ngaji tua itu nikmat udah dicabut oleh Allah, banyak nikmatnya dicabut oleh Allah. Ngaji kalau udah tua jangan nunggu waktu tua. Ngaji kalau udah tua ustaz setengah budak ngajarinnya, mulut sampai berbusa. Ayo nih baca nih innahu kana tawwaba, baca nih innahu kawa tembagaku. Kuping udah kurang denger, mata udah pada lamur, pikiran udah pada ngawur, kulit udah pada lentur, dikit lagi digotong masuk ke dalam kubur. Makanya ayo kita sama-sama kita ngaji itu ya Allah. Kalau udah tua kan bicara repot, semuanya juga pasti repot, bener nggak? Muda repot, udah habis muda nikah ngurusin anak repot, sampai tua repot ngurusin cucu. Biasanya kan kalau udah tua nenek-nenek aki-aki lebih sayang sama cucu, bener nggak? Iya, kadang-kadang cucu kagak datang, yang disayang apa? Yang ditanyain cucunya bukan anaknya. Dia dah film si Dul, Pilek lebih sayang sama si Dul, dan si Atun, sama si Mandra, anaknya kagak disayang-disayang. Oh, Atau kagak disayang-disayang. Mandra cuma minta dibeliin celana lekis doang, Atun kagak dibeliin sama Pilek. Si Dul dibeliin motor, Atun dibeliin salon, dibikinin salon. Bapaknya Mandra kesel banget sama Pilek, kata Mandra, biarin, jangan dilawan. Orang gini banyak yang kagak didengerin, nyakitin, itu harus Mandra. Ya Allah, Mandra sewot banget. Makanya ayo sama-sama nih kita umur masih ada, ayo kita takbir bilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita jaga ukhuwah Islamiyah, tali persaudaraan. Mari sama-sama kita takbir bilallah. Selesai acara Maulid ini, ayo sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga akhlak kita kepada Allah, jaga akhlak kita hablum minan nas, manusia dengan manusia mesti dijaga. Insyaallah kita akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita akhiri dengan membaca Ummul Quran itu suratul Fatihah. Mudah-mudahan segala niat hajat kita dapat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wa ta'ala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Mohon maaf ibu, bapak, para remaja apabila banyak kekurangan, banyak kesalahan, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Nanti pulang hati-hati ibu, bapak, semuanya, para remaja, terutama yang putri, nanti pulang hati-hati di jalan. Yang sudah di hati kapan jalan-jalan. Terakhir, ibu, bapak, ayo sama-sama kita baca doa tolak bala. Mudah-mudahan kampung ini senantiasa Allah jauhkan pahala di dunia wal akhirah. Terakhir, apa pesan-pesan dari saya, kenang-kenangan dari saya, ayo angkat tangannya, kita baca doa tolak bala dulu. Ibu bapak angkat tangan semuanya, ayo angkat remaja semua angkat tangannya, kita baca doa tolak bala semuanya. Kalau baca doa tolak bala saya kasih tahu jangan begini tapi begini. Ayo doa tolak bala semuanya angkat yang tinggi kong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.